Halo teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang storytelling. Jadi kisah yang kuat memerlukan plot yang kuat. Ini saya kutip dari ini. Bicara itu ada seninya, yaitu karya Oh Soo-hyang yang berada di halaman 112 sampai dengan 116 ya. Jadi di sini saya hanya membacakan, tidak menerangkan, jadi simak dengan baik-baik. Kisah yang kuat memerlukan plot yang kuat. Storytelling merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari presentasi maupun home shopping. Storytelling memberikan efek resapan dan rasa yang sama, seperti menyebutkan kenyataan sederhana, bahkan sampai membangkitkan kebahagiaan seperti menonton drama populer. Audiens akan membalikkan badan saat Anda hanya menyebutkan fakta-fakta yang kaku. Tetapi dengan storytelling, mereka akan bertepuk tangan dengan antusias. Storytelling tidak dapat dilakukan dengan menceritakan apa saja. Jika dapat mengembangkan cerita yang isinya membosankan, tidak ada seorang pun yang akan mendengarnya. Plot yang kokoh diperlukan dalam storytelling. Sebuah cerita harus memiliki plot agar dapat melesat seperti anak panah dan menghujam hati para penggemar. Dalam buku 20 Master Plot karya Ronald B. Tobias ada 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kokoh. Yang pertama adalah tidak ada ketegangan atau tidak ada plot. Dalam drama Descendants of the Sun, Cinta Yu Si Jin dan Kang Mo Yun terbentuk dengan kencang maksud saya. Sorry. Membaca pun juga bisa salah ternyata. Setiap kali cinta keduanya diuji, mereka selalu bisa mengalahkannya dan berhasil menggenggam erat tali cinta mereka. Cerita akan menjadi sangat membosankan tanpa ketegangan yang disebabkan oleh krisis yang memisahkan mereka. Ciptakan ketegangan dengan daya konfrontasi. Sulit mencintai film atau drama yang tidak menggunakan plot konfrontasi antara kebaikan dan kejahatan. Cerita lebih menarik saat sang tokoh utama selalu diserang oleh tokoh antagonis. Bagaimana nasib tokoh utama selanjutnya tentu membuat penasaran. Yang ketiga adalah maksimalkan ketegangan dengan daya konfrontasi. Jika perseteruan antara tokoh utama dan penjahat selesai dalam satu kesempatan, cerita akan berakhir. Semakin lama kekuatan si jahat, semakin hebat dan sang tokoh utama pun menghadapi situasi sulit. Hampir semua film blockbuster Hollywood demikian. Biasanya musuh yang diyakini sudah terkalahkan tiba-tiba muncul dengan lebih perkasa dan menyerang tokoh utamanya. Yang keempat adalah sifat tokoh harus berubah. Cerita tentang orang jahat yang berubah menjadi baik lebih menarik perhatian daripada cerita orang baik yang terus baik. Rasa penasaran tentang bagaimana hal itu bisa terjadi akan muncul. Jika baik berubah menjadi jahat dan yang jahat berubah jadi baik, maka tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang akan terjadi kepada para tokoh tersebut. Yang kelima, jadikan semua peristiwa adalah sesuatu yang penting. Tidak ada satu pun peristiwa baik kecil maupun besar dalam cerita yang bagus dan hit terjadi tanpa perhitungan. Semua peristiwa memiliki makna dan berkaitan dengan pengembangan cerita selanjutnya seperti jaring laba-laba. Yang keenam adalah membuat masalah atau peristiwa yang terlihat remeh. Bila sebuah petunjuk atau pertanda terungkap sepenuhnya, maka ketegangan cerita akan berkurang. Perlu penyamaran agar peristiwa dan cerita yang penting tampak seperti bukan apa-apa. Efeknya akan lebih tinggi jika dikeluarkan pada saat yang tepat. Ronald B. Tobias mengungkapkan hal ini sebagai berikut. Dengan membuat masalah yang tampaknya remeh, penonton akan menerima bahwa karya tersebut sangat mirip dengan kehidupan. Yang ketujuh adalah keberuntungan tokoh utama. Dalam drama, film, ataupun novel, sang tokoh utama pasti mampu mengatasi permasalahan yang rumit. Meskipun sudah hampir mati secara ajaib, ia mampu bertahan hidup dalam drama. Descendants of the Sun pun diciptakan suasana duka seolah-olah Yu Si Jin benar-benar sudah mati, tetapi di akhir cerita ia muncul kembali dalam keadaan hidup. Begitulah keberuntungan selalu mengikuti tokoh utama. Para tokoh utama
peran tokoh utama dalam klimaks. Alur sebuah cerita diarahkan oleh tokoh utama. Cerita memperlihatkan sebagaimana tokoh ini menembus rintangan dan mengatasinya. Oleh karena itu, tokoh utama harus ditonjolkan. Dalam klimaks cerita, penanganan penjahat tidak boleh dilakukan oleh pemeran pembantu. Begitu pula klimaks cerita cinta yang ditampilkan dalam drama Descendant of the Sun yang terjadi antara tokoh utama pria dan wanita, yaitu Yo Si Jin dan Kang Mo Hyun. Oke, sekian ini tadi kisah yang kuat memerlukan plot yang kuat yang saya kutip dari Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Shu Yang. Demikian video singkat saya. Nantikan video-video saya berikutnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekian dari saya, Ruli PGMI. Jangan lupa marung hari ini dan dadah.